Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita, dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, maka kita akan sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita di satu hari ini. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, terlebih hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau menjagai kami Tuhan di sepanjang kehidupan malam kami, dan Engkau memberikan hari yang baru ini dengan kesehatan yang baru. Kiranya Tuhan di dalam satu hari ini senantiasa menyertai kami, dan saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kami. Berkati kami, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, menjadi bekal di dalam kehidupan kami di satu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Inang Situa E. Boru Marpaung. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Yang menjadi renungan pada pagi hari ini yang terambil dari Yakobus 1 ayat 13, demikian bunyinya: apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh jemaat kita, yaitu Inang Nyonya Tambunan Boru Siboro. Shalom, terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Sintua Inang E. Boru Marpaung. Yang menjadi pertanyaan saya mewakili dari HKBP Kompas, dari manakah datangnya pencobaan itu? Demikian pertanyaan saya, mohon penjelasannya Inang. Terima kasih, shalom. Saudara-saudariku yang kekasih, firman Tuhan yang boleh menyapa kita seperti pertanyaan dari Inang Tambunan Boru Siboro, dari manakah datangnya pencobaan? Saudara-saudariku yang kekasih, secara jelas surat Yakobus menyatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun. Ada kisah seorang pemuda yang bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang boleh dikatakan mencukupi segala kebutuhannya. Bisa dikatakan pemuda tersebut termasuk pemuda yang beruntung bila ia dibandingkan dengan banyak orang-orang muda yang sangat sulit mendapatkan pekerjaan, terlebih di situasi sulit yang saat ini dihadapi. Setelah beberapa lama pemuda tersebut bekerja di perusahaan tersebut, entah karena apa, pemuda tersebut memutuskan untuk keluar dan mencari pekerjaan yang lain dan berharap ia akan mendapatkan gaji yang lebih besar dari perusahaan yang pernah ia bekerja sebelumnya. Saudara-saudariku yang kekasih, dengan keputusan yang tanpa berpikir panjang, pemuda tersebut keluar, dan menurutnya ini adalah keputusan yang terbaik, jalan terbaik, dan ia punya keyakinan
Tuhan akan menunjukkan jalan buatnya di dalam mencari pekerjaan yang baru. Hari demi hari ia lewati, bulan demi bulan, bahkan tahun berjalan. Pemuda tersebut belum mendapatkan pekerjaan seperti apa yang ia harapkan. Untuk mencukupi akan segala kebutuhannya, ia mengalami kesulitan. Lalu ia mulai jatuh ke dalam putusasaan dan hidup di dalam penderitaan. Saudara-saudari kekasih, banyak orang juga di dalam kehidupan ini selalu di dalam mengambil keputusan salah karena alasan yang dianggapnya sudah benar. Padahal kita lupa bahwa Tuhan juga punya cara dan punya waktu yang tepat untuk menyatakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Pemuda tadi yang tadi bisa menikmati kehidupannya lebih baik, tetapi yang memutuskan keluar dari pekerjaannya dan berharap mempunyai pekerjaan yang lain, ia lupa bersyukur dengan apa yang ia terima. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tanpa disadari, pemuda tadi mengalami keputusasaan. Dan itu bisa terjadi juga di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tanpa kita sadari, keputusan yang kita ambil adalah keputusan kita sendiri. Seperti pemuda tadi, bukan kehendak Allah. Akibat dari apa yang ia alami selama ia tidak mendapatkan pekerjaan, ia mengalami penderitaan. Saudara-saudari yang kekasih, seringkali manusia seperti pemuda tadi di dalam penderitaannya seringkali memberikan jawaban, Tuhan sedang mencobai kita. Bahkan yang lebih fatal di dalam kita menghadapi penderitaan seperti pemuda tadi, kita jatuh di dalam hal menghakimi. Aku begini karena si dia, karena orang lain, karena alasan yang lain, atau bahkan tanpa kita berpikir panjang, seringkali kita menyatakan bahwa Allah itu tidak adil di dalam kehidupan kita. Seringkali ketika pencobaan datang di dalam kehidupan kita, kita lupa untuk mengintrospeksi diri kita. Dalam surat Yakobus sangat jelas seperti pertanyaan dari Inang Nyonya Tambunan Borusiboro, dari manakah datangnya pencobaan itu? Dalam surat Yakobus sangat jelas bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara-saudariku yang kekasih, yang sebenarnya sering terjadi di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam pengambilan keputusan. Mereka yang jatuh ke dalam penderitaan atau pencobaan seringkali diakibatkan dari perbuatannya sendiri. Bila kita baca di ayat 14, tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan diikat olehnya. Saudara-saudari kekasih, pada intinya nats ini mau menyapa kita bahwa pencobaan tidak datang dari Allah, tetapi seringkali pencobaan itu banyak datang, penderitaan itu banyak datang dari keputusan kita yang salah dan keinginan kita semata. Oleh sebab itu nats yang menyapa kita mau mengingatkan kita kembali bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang di dalam kehadiran di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih. Allah adalah kasih. Kasih itu selalu menghidupkan. Kasih itu selalu mendatangkan kebaikan. Kasih itu selalu mendatangkan sukacita. Kasih itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Dan kasih bukan mendatangkan kehancuran. Untuk itu nats mau menyapa kita. Mari kita hidup di dalam kehendak Allah. Tuhan akan selalu menyatakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita menurut waktu dan kehendaknya. Oleh sebab itu saudara-saudariku yang kekasih,
Apabila kita dicoba, sedang di dalam penderitaan, mari kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh membukakan jalan kelegaan kepada kita. Dan jangan biarkan kita jatuh di dalam hal yang mengatakan bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Karena Allah yang kita kenal adalah Allah yang adalah kasih, yang selalu mendatangkan hal-hal kebaikan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.